dari para pendengar sekalian pernah bertanya-tanya seputar hal ini. Topik inilah yang akan menemani kita sepanjang siaran Mimbar Agama Katolik kali ini. Sebelumnya baik juga kita pahami bahwa Natal, yang adalah peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dikatakan sebagai perayaan kafir dari orang-orang Roma yang diambil alih oleh gereja. Sebenarnya tidaklah demikian. Natal bukan peralihan kebiasaan masyarakat Romawi. Sebab nyatanya tercatat dalam sejarah bahwa gereja sudah merayakan kelahiran Yesus Kristus di tanggal 25 Desember jauh sebelum orang-orang Roma, khususnya ketika Kaisar Julian menetapkan perayaan penyembahan kepada Dewa Matahari. Saudara-saudari bisa menemukan banyak sumber dan rujukan mengenai hal ini. Baik, mari kita kembali kepada topik kita, yaitu mengenai Allah menjadi manusia atau Sang Sabda menjadi daging, atau yang biasa kita sebut dengan inkarnasi. Saudara-saudari, inkarnasi adalah awal atau dasar dari iman kita. Memahami misteri iman ini adalah sebuah keharusan bagi kita semua sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang beriman Katolik. Saya ingin agar para pendengar sekalian menaruh perhatian pada ulasan saya kali ini dengan seksama. Mengapa Allah perlu menjadi manusia? Ada 3 jawaban atau ada 3 alasan mengapa Allah perlu menjadi manusia. Yang pertama adalah Allah menjadi manusia karena manusia begitu berhasrat ingin menjadi sama dengan Allah. Kita tentu ingat kisah bagaimana Hawa digoda oleh iblis dalam wujud ular. Kita bisa temukan itu di dalam kitab Kejadian. Ular berkata, "Kalau engkau makan buah pohon terlarang ini, engkau akan menjadi sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Dan Hawa tertarik menjadi sama dengan Allah. Dosa terjadi ketika manusia berambisi untuk menjadi sama dengan Allah. Ambisi itu terlihat ketika manusia ingin menjadi Tuhan bagi manusia yang lain. Ketika manusia sok tahu akan hidupnya, sok tahu akan masa depannya, sok tahu akan perkara-perkara orang lain, sehingga mudah menghakimi, mudah mengadili, menyingkirkan, menolak, semena-mena, menganggap diri paling benar, paling suci, paling tahu, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah para pendengar sekalian pernah menyaksikan sebuah film yang berjudul Bruce Almighty. Dalam film itu dikisahkan seorang yang bernama Bruce yang diperankan oleh Jim Carrey yang sesaat menjadi Tuhan. Apa jadinya? Dia mengacaukan semua hal. Dunia menjadi kacau balau. Karena apa? Ketika manusia menjadi Tuhan, manusia akan memperjuangkan keinginannya. Dan keinginan manusia itu bersifat egois, sehingga lebih banyak merugikan orang lain. Dalam film itu diperlihatkan bagaimana Bruce menggeser awan yang menutupi bulan demi menyenangkan hati istrinya. Tindakannya itu justru membuat bencana di belahan bumi yang lain. Ada tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Diperlihatkan juga bagaimana dia menggunakan kuasanya untuk menghancurkan karir dari rekan sekantornya. Diperlihatkan juga bagaimana dia dengan sembrono menjawab setiap doa yang masuk melalui emailnya. Diperlihatkan juga bagaimana dia menggunakan kuasanya untuk membuatnya perkasa sebagai seorang pria. Dan lain-lain, masih banyak. Adegan-adegan di dalam film itu yang menunjukkan bagaimana manusia ketika dia menjadi Tuhan. Dan film Bruce Almighty sebenarnya adalah sketsa nyata dari hidup kita manusia yang berhasrat ingin menjadi sama dengan Allah, yang bisa atau mampu melakukan apapun. Dan benar saudara-saudari, lihat saja, banyak dari kita berlomba-lomba untuk mencari posisi yang paling teratas.
Bahkan agama-agama pun sama. Semua berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak umatnya, yang paling banyak penganutnya. Agama-agama rebutan penganut. Tidak peduli dengan caranya itu benar atau tidak. Yang penting berada di posisi teratas. Ingin jadi sama dengan Allah, itu sebuah penyakit. Ini penyakit untuk semua penganut agama. Dengan menjadi manusia, hendak dikatakan bahwa Allah saja menjadi manusia, lalu mengapa manusia berhasrat ingin menjadi Allah dengan mengatasi sesama manusia yang lain? Misteri Allah menjadi manusia di dalam kekristenan atau kekatolikan mematahkan egoisme dan kesombongan manusia yang demikian berhasrat ingin menyamakan diri dengan Allah. Misteri Allah menjadi manusia menjadi jawaban kontra atas hasrat dari Hawa saat memakan buah pohon terlarang itu. Misteri Allah menjadi manusia menjadi jawaban dari pergumulan manusia sepanjang zaman yang terperangkap dalam jebakan iblis untuk menjadi sama dengan Allah. Itu jawaban pertama, saudara-saudari, alasan mengapa Allah mau menjadi manusia. Jawaban yang kedua adalah, Allah menjadi manusia supaya manusia tahu seperti apa Allah itu sebenarnya. Saudara-saudari, ada bahaya yang sangat besar ketika manusia mengaku beragama tetapi tidak sungguh mengenal atau tidak sungguh mengalami seperti apa dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Bahayanya adalah manusia bisa menciptakan sendiri pemikiran-pemikiran mengenai Allah. Dan bisa jadi manusia membenarkan diri, membenarkan tindakan-tindakan pribadinya atas nama Allah. Bahkan kekerasan pun bisa dibenarkan jika sudah mengatasnamakan Allah. Saudara-saudari, ketika Allah menjadi manusia, manusia menjadi mengenal seperti apa Allah itu. Tidak hanya mengenal, tetapi manusia mengalami Allah. Karena Allah menjadi bagian dari kita, Dia beserta dengan kita. Dengan begitu, manusia tidak lagi salah kaprah mengenai Allah. Manusia tidak lagi menciptakan opini-opininya mengenai Allah. Manusia menjadi memiliki rujukan yang jelas mengenai Allah. Yesus Sang Sabda Allah yang menjadi manusia itu berkata, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Kita manusia beriman Kristiani, Katolik, memiliki referensi yang jelas dan konkret saat berbicara tentang Allah. Yesus merupakan hati Allah. Dengan mengimani Yesus, manusia tidak akan sembrono menafsirkan tentang Allah. Dia adalah wajah Allah itu sendiri. Dengan mengenali Yesus, kita mengenali Allah. Dan keyakinan iman ini tidak muncul dari klaim satu orang. Ini adalah pengalaman sebuah komunitas yang juga menjadi pengalaman banyak orang pada zaman itu. Artinya, keyakinan iman akan Yesus sebagai Dia yang sungguh-sungguh Allah itu bukan fantasi pribadi, bukan pendapat pribadi, tetapi kesaksian dari para murid Yesus langsung, dari para wanita yang bersama-sama dengan mereka, dan dari kesaksian para murid yang lain. Dari kesaksian atas pengalaman bersama dengan Yesus yang merupakan Allah yang menjadi manusia itulah lahir gereja, lahir kekatolikan, lahir kekristenan. Dan di dalam kekristenan, kekatolikan, Allah dikenali bukan dari pemikiran, bukan hanya dari pendengaran, tetapi dari pengalaman langsung. Saudara-saudari, lihat betapa mengagumkannya iman kita ini. Itu jawaban yang kedua, alasan mengapa Allah perlu menjadi manusia. Jawaban yang ketiga adalah Allah menjadi manusia supaya manusia tahu bagaimana harusnya menjadi manusia yang sejati. Ada banyak tokoh besar yang tampil di dunia ini di sepanjang sejarah.
Tetapi tidak pernah ada tokoh yang hidupnya dijalani sesempurna seperti Yesus. Yesus adalah rujukan sempurna bagi orang yang ingin menjadi seorang manusia yang sejati. Hanya saja sangat disayangkan bahwa banyak orang menolak untuk mengenal, menolak untuk belajar, dan menolak untuk menjadi seperti Yesus. Padahal dengan mengenali, dengan mengalami, dengan menjadi seperti Yesus itulah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Hidup seperti Yesus itulah gambaran sempurna manusia yang dicita-citakan Allah sejak dunia dijadikan. Hidup seperti Yesus itulah hidup yang menyukakan hati Allah. Tidak ada jenis kehidupan yang menyenangkan Allah selain kehidupan seperti yang dijalani oleh Yesus. Jika kita mengingat bagaimana kesaksian serdadu yang menyaksikan wafat Yesus, ia berujar, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ya, cara hidup dan cara mati seperti Yesus itulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan yang sejati. Tidak ada rujukan sempurna untuk menjadi manusia yang sejati di dunia ini selain Yesus Kristus. Dengan menjadi manusia Yesus, Allah menunjukkan kepada kita, seperti itulah jika ingin disebut sebagai manusia. Seseorang yang hidupnya selalu bertentangan dengan hidup Yesus, orang itu tidak layak disebut sebagai manusia. Dia selayaknya disebut sebagai orang-orangan. Para pendengar siaran mimbar agama Katolik yang terkasih, demikianlah 3 alasan mengapa Allah mau menjadi manusia. 3 alasan mengapa kita harus mensyukuri Natal. Sekali lagi, yang pertama, agar manusia tidak berhasrat untuk menjadi Tuhan bagi sesamanya. Yang kedua, agar manusia memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dan yang ketiga, agar manusia memiliki rujukan yang tepat, yang sempurna, seperti apakah menjadi manusia yang sejati itu. Jika kita renungkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengakui betapa luar biasanya iman kita ini. Dan adalah sebuah kerugian besar bagi seorang beriman Kristiani, kerugian besar bagi seorang beriman Katolik jika meninggalkan iman ini, jika menyangkal dan menolak iman ini. Nah, saudara-saudari, saya berharap semoga ulasan ini mengantar kita semua semakin memahami misteri Natal, sehingga kita semakin menghayati perayaan Natal nanti, sehingga kita merayakannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh iman. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kita tetap saling mendoakan. Dan sampai jumpa pada siaran mimbar agama Katolik selanjutnya. Saya Romo Aba MSC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah saudara-saudari sebuah materi yang saya persiapkan, yang saya persembahkan untuk para pendengar siaran mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia Kalimantan Selatan. Semoga Anda yang tadi menyaksikan di dalam channel YouTube saya ini semakin mencintai, semakin mendalami, dan semakin yakin dan penuh sukacita dalam merayakan Natal nanti. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk semua bentuk dukungan, untuk semua bentuk motivasi yang selalu saya temukan, saya lihat, saya baca dalam kolom komentar mengenai pewartaan saya dalam dunia digital YouTube ini. Perlu Anda ketahui, tayangan saya kali ini saya rekam dengan menggunakan kamera Panasonic Lumix J7 yang merupakan hadiah dari Pastor Yosef Susanto sesudah kami berkolaborasi beberapa waktu yang lalu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Romo Yosef jika menyaksikan tayangan ini, dan terima kasih banyak untuk semua dukungan dari para pemirsa, dari subscriber saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.